Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 21 Juli 2025, hari yang cukup menarik, sempat melemah tapi ditutup menguat. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Dan tentu bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, satu lagi buat teman-teman yang bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk yang publik itu free, itu tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Nanti di deskripsi akan ada link Telegram, itu akan langsung masuk ke grup Telegram CCS publik yang free. Tapi buat teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, itu bisa juga, caranya tinggal klik video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Jadi YouTube cuan-cuan saham, lalu bisa klik video yang di muka. Ya, di halaman depan itu ada pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Teman-teman tinggal simak infonya sekitar 6 menitan ini ya. Lalu klik Google Form yang ada di deskripsi. Tinggal mendaftar dan tinggal nanti menunggu invitasi. Apa bedanya dengan yang free tadi? Yang jelas yang premium akan lebih intensif dari diskusi, stock pick dan lain sebagainya, itu akan lebih ya pasti kita akan dahulukan yang premium dulu seperti itu. Nah, ini sedikit sharing-sharing juga recap dari bulan Juli minggu kedua ya, beberapa trade dari cuan-cuan saham yang di grup premium. Ini ada PRMS, dari call-nya profit 15%, lalu DSNG bahkan hari ini masih naik lagi, kemarin terakhir 27%, terus ENRG 33%, ERAL 16%, INET 42%, PTPS 44%, SIM 12%, Saratoga 14%, dan hari ini masih naik lagi. Terus Toba 37% dan seterusnya. Ya, itu beberapa sampel stock pick yang ada di grup premium cuan-cuan saham. Kalau ditanya yang stop loss, jelas ada juga. Yang penting adalah risk reward-nya lebih oke ya. Maksudnya kalau kita TP-nya 10% up, nggak mungkin kita cut loss-nya 10% up juga. Tetap ada plan yang fail, cuman itu tadi beberapa sampel plan-plan yang hit ya. Nanti kapan-kapan juga saya share deh plan-plan yang fail juga di cuan-cuan saham. Oke, kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini dia naik 1,18%. Candlenya cukup menarik, sempat melemah dulu, lalu rebound naik sampai 7.398, ya hampir 7.400 lah. Shadow-nya panjang, candlenya juga solid. Itu satu. Nah, kalau kita lihat update dari view kemarin ya, IHSG ini memang view-nya sudah cukup bullish, bahkan kalau menurut saya sudah bullish ya. Kenapa? Karena dia sudah breakout downtrend line, itu satu. Yang kedua, dia sudah higher low higher high. Ini ya, dia kan punya low high, higher low higher high. Dan potensi chart yang terbentuk adalah cup and handle, di mana ini cup lalu ini handle-nya. Dan targetnya kalau dari chart pattern itu ada ke sekitar 8.600-an. 8686 lah. Itu di Fibonacci 1,382, 1,5 dan 1,618 seperti itu. Itu kalau dari target chart pattern, target besar dan juga Fibonacci besarnya ya. Tapi sebelum menuju ke sana, kita juga ada target higher high-nya juga. Kita tarik atas sampai ke bawah, dan terdekat IHSG ini nanti akan ketemu resist di sini. 7.414 sampai 7.528. Yaitu di area Fibonacci 0,786 inilah. Ini ya, pas kena 1382 sampai 1,618 di sini, dan juga kena Fibo 0,786 di sini. Jadi artinya apa? Artinya besok IHSG kalau misalkan lanjut menguat ya, akan uji area yang cukup kuat ya, di area 7.400-an. Dan apakah koreksi? Ya bisa juga, semua bisa terjadi di market. Ini kan juga sangat merespon ya area ini 7.400 sekian ini. Tuh, di sini dia jadi support,
lalu breakdown jadi resist, dan ini akan diuji lagi. Most likely akan ada reject dulu, jadi ya jangan kaget kalau misalkan ada koreksi. Nanti beritanya juga pasti akan ya macam-macam dan lain sebagainya. Cuman yang jelas itu kita akan uji resist 7477. Dan kalau misalkan ada koreksi, itu tidak koreksi yang jelek ya. Bahkan turun lagi sampai 7200 itu masih kesempatan untuk buy, seperti itu. Jadi ya tinggal kita lihat aja dan juga kawal saham-saham dan juga stock pick-nya. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan ya. Beberapa kita bahas. Kita mulai dari agak lemot nih internetnya. Bentar. Oke, saya resume tadi ganti jaringan ya. Nah, kita akan bahas beberapa saham pilihan. Kita mulai dari, saya pengen masuk WiFi dulu. WiFi ya, itu juga hari ini transaksinya gede banget, tumben-tumbenan. Biasanya yang paling gede itu kalau nggak Big Bang ya Pak PP lah. Tapi ini ada WiFi bertengger. Dan ini juga view-nya juga masih on track WiFi ini. Oke, kita bahas WiFi. Di mana hari ini WiFi ini Pak Hashim related. Hari ini WiFi naik 9,26%. Candle-nya bagus dan volumenya juga gede banget. Ini saya lupa sektornya apa ya WiFi ini. Bentar, coba kita cek deh. Company page. Tekno. Nah, ya benar, sektor tekno. Dan apa ya? Beberapa waktu lalu kan saya bahas tekno itu baru ada ada flow kalau kita lihat. Tambah katalisnya juga suku bunga turun. Pasti yang beresiko pada naik-naik. Salah satunya tekno ini. Dan kalau kita lihat dari sektornya, IDX Tekno, itu yang paling relevan itu DCII dan WiFi. Jadi kayaknya kalau mau window dressing, IDX Tekno, dua ini paling kencang. Dan ya bener, ini WiFi naiknya juga 9,26%, menguat dengan volume yang sangat besar. View-nya bisa kayak gini, ini breakout downtrend line, lalu menguat, itu bisa. Lalu di sini simetrikan triangle pun bisa juga. Yang jelas sekarang pertanyaannya adalah targetnya kemana? Karena dia sudah berhasil breakout dan juga higher high. Ya seperti biasa kita tarik Fibonacci dari atas ini 2730 sampai low-nya di 1520. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari WiFi di all time high. 3480 dan 3190 seperti itu. Jadi ini target all time high untuk WiFi. Nah, pertanyaannya, apakah masih boleh beli? Ya, kita tinggal hitung risk rewardnya. Misalkan besok pagi HK, nah ini ya targetnya, sisa 12%-an. Sedangkan cut loss-nya ya kalau misalkan di sini di bawah shadow 13%. Jelas bukan risk reward yang bagus. Kalau misalkan kita masuk ke intraday, anggap misalkan kita pakai 1 jam ya. Misalkan cut loss-nya mau kita naikin, kita asumsikan ini sebagai continuation. Nah, ini masih lumayan nih. Masuknya di 2950, cut loss-nya di bawah 2880 seperti itu. Cuman asumsinya itu kalau si continuation-nya jadi seperti itu. Ya intinya tahu aja ketika beli suatu barang ya, dia naik atau turun tuh tahu harus ngapain. Yang jelas itu untuk support kalau daily masih jauh ya. 2250-an sampai 2300 kalau support daily. Tapi kalau intraday tadi sekitar 2880 sampai 2850. Sedangkan target all time high di 3180 sampai 3480. Kalau masih punya barang masih bisa hold, upside-nya masih bagus. Seperti itu. Ya masih lumayan lah bahasanya. Kita lihat transaksinya, big, small big, normal big, sorry. Bukan big ya. Cuman ya kalau udah jalan gini memang ikuti price action-nya aja. Seperti itu. Kalau kita track juga nggak konsisten ya, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk WiFi. Selanjutnya kita coba cek, tumben lumayan rame juga ini Antam. Nih, hari ini juga sudah ikut menguat. Gold dari ini pada jalan soalnya. Kita coba bahas deh Antam deh. Aneka tambang deh hari ini naik soalnya. Oke, kita bahas Antam di mana hari ini dia naik 7,41%. Candle-nya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus. Besar dan juga membesar. Nah, Antam terakhir kita bahas ini ya, ketika dia punya konsolidasi double bottom di kotak ini ya. Dan ya, waktu itu saya info, intinya kalau misalkan dia jebol 2870 jelek, kalau breakout 3140 dia bagus. Dan dari ini dia breakout dan closing di 3190 seperti itu. Nah,
Sekarang pertanyaannya, Antam bisa sampai mana atau mau kemana dan lain sebagainya. Dan nih, kalau misalkan kita mau cari target higher high-nya ya, tuh, maka untuk sekarang resistnya Antam kayaknya pasti lebih relevan dari atas ini. Nah, enggak ya, sama aja ya. Oh, enggak, lebih pas yang ini ya. Dia breakoutnya di 382. Nah, ini untuk beberapa resist dari Antam ya. Besok next ada di 3250, lalu 3350, 3490, 3670, baru 4000 up. Seperti itu. Untuk support saya rasa belum bisa dibilang 3150 ya. Support saya rasa masih di 3040 ya. Itu supportnya. Sedangkan untuk resist tadi tinggal ikuti Fibo ini aja. Gold jelas masih oke. Dan ya tinggal diikuti play-nya aja. Kita cek transaksinya, price action bagus, transaksi auto bagus, dan kalau kita lihat di sini bisa hidden bullish ya, dimana price actionnya naik, higher low, sedangkan indikatornya sebenarnya kalau dia lower low malah bagus, karena jadi hidden bullish divergent. Intinya tren akan berlanjut, tapi ya ini nyamping pun juga udah bagus ya. Ada asumsi kalau si Antam ini bakalan higher high, alias dia bakal lewat 3700 dan menuju targetnya ke 4000. Cuman ya itu dari mana mas asumsinya? Ya ini, kalau hidden bullish divergentnya jadi seperti itu. Jadi ya so far masih oke. Antam kalau punya barang masih bisa di hold. Itu untuk Antam. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek apa nih yang menarik ya. Pani, boleh deh, Pani deh. Untuk yang hari ini kayaknya saya nggak bahas banyak-banyak ya. Mungkin nanti 5 saham boleh lah. Oke, kita bahas Pani, di mana hari ini dia naik 10,42%. Candlenya bagus, solid, dan volumenya pun juga besar juga. Ya melanjutkan view kemarin ya, di mana sebelumnya di sini dia breakout, konsolidasi continuation, reject 0,618 dan sudah higher high lagi. Artinya pergerakannya ini bagus. Kalau tanya setup, saya tak masih pakai yang continuation aja. Di sini ya, nih dia punya continuation. Nih, dan targetnya itu adalah ada di sini. Sekitar area pullback-nya Fibo 0,618 sampai 0,786 itu di area 16.000 sekian. Seperti itu. 16.100, 16.200 lah, seperti itu. Artinya ya itu untuk view jangka pendek ya, dan dia juga sudah masuk area pullback. Itu nanti biasanya akan ada perlawanan dan lain sebagainya di area tersebut. Tapi kalau misalkan dia berhasil lewat lalu juga breakout 17.000, maka targetnya terakhir di 19.700, dan kalau di all time high targetnya jauh 24.000 sampai 27.000. Apakah bisa mas? Ya semua bisa terjadi di market. Yang jelas itu sih batasi resiko aja. Untuk support ini juga view-nya ya, karena mungkin marketnya hari ini juga kuat ya. Jadi view-nya bukan untuk yang baru mau beli, tapi lebih ke yang sudah punya barang masih bisa pada di hold. Untuk support saya rasa di sini 14.800 sampai 13.800. Ya support satunya 14.800, support 2-nya 13.800. Sedangkan target tadi di 16.000 sekian, 16.200 lah. Tuh, nanti biasanya akan ada reject dulu di area tersebut karena masuk ke area pullback. Kita lihat transaksinya. Untuk Pani hari ini dia normal, big normal, so far so good juga. Tinggal ikuti price action aja, seperti itu. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. WiFi, Antam, Pani, nah, kita bahas dua lagi ya. Siapakah yang akan beruntung kita bahas? Saya pengen bahas Dewa aja deh. WRG tumben ini transaksinya masuk ke sini ya, breakout juga sih dia sih. Kita bahas Dewa aja. Oke, kita bahas Dewa, di mana hari ini dia naik 14,44%. Candlenya solid dan volumenya pun juga besar. Volume breakout. Dan most likely ya ini akan berlanjut. Kenapa kok seperti itu? Karena ya kita lihat volumenya kuat lagi. Nih. Artinya apa ya? Ibarat kata bensinnya itu masih banyak lah. Biasanya indikasi dia akan trennya mau selesai itu tuh naik tapi volumenya mengecil. Makanya di situ akan muncul divergent. Tapi ini kalau kita lihat kan dia higher high dan volumenya lebih gede lagi. Jadi ya ada potensi dia akan masih lanjut untuk Dewa ini. Seperti itu. Nah, langsung aja. Tapi kayaknya kita ke bigger view dulu deh.
Karena kalau seingat saya tuh saham Bakri itu banyak yang nyangkut ya. Maksudnya habis bottom di bawah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat bigger view-nya, ini kemarin dia juga ada reversal, double bottom. Target naiknya sih harusnya udah kena. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ini dia baru diresist ya. Jadi mungkin bisa siap-siap juga. Karena ini ada resist dan belum pernah disentuh sama sekali. Volumenya pun juga cukup kuat ya di sini. Tuh. Tapi kalau dilihat dari volumenya kayaknya mau lewat ini. Ya nggak tahu lah, biarkan market yang mengkonfirmasi aja. Cuman intinya saat ini di area 210 up lah. 220 sampai 250 itu ada resist yang cukup kuat. Nextnya baru 420. Nah itu kalau bisa lewat yang 200 sekian ini jauh nih targetnya Dewa ini. Seperti itu. Nah kita pakai daily-nya aja untuk mencari target higher high dari si Dewa. Seperti biasa, tinggal kita balik Fibonacci-nya dari atas sini sampai ke bawah. Dan target higher high-nya ada di situ. Sekitar 224 sampai 234. Jadi upside-nya sudah mulai terbatas ya. Cuman ya masih ada upside lah. Di sedikit lagi ya, 216, 224. Maksudnya gimana mas? Ya kalau misalkan teman-teman punya barang, nanti dia ketika masuk ke area ini 1382 sampai 1,618 ini most likely akan konsol dulu, entah menyamping, koreksi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dia mau lanjut, biasanya bikin continuation. Yang jelas perhatikan area ini aja dan siap-siap mulai trailing stop maupun TP sebagian. Dari trend juga masih sangat oke, bullish ya. Dan kalau dari transaksi hari ini big cakep. Ini pasti masuk watchlist semua ini besok ini. Masuk ke screeningan lah bahasanya kayak gitu. Itu untuk Dewa, kita lanjutkan terakhir ya, MBMA atau MDK nih. MDK kemarin kayaknya udah saya bahas ya. Atau pas live kemarin ya, saya kok lupa. Energi masih lanjut, target 600 dah itu dah, yang masih punya barang dah. Goto malah aduh, kasihan. Goto malah mendingan MTech Group kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman cari Tekno ya, Bukalapak atau MTech itu view-nya lebih bagus daripada Goto. Apa ya kita bahas ya. MMLP ini view-nya bagus, serius. Apalagi nanti kalau dia berhasil lewat ya, ini 585 nya jauh itu perjalanan. Saya bahas MTech aja deh, karena tadi udah saya spill ya. Oke, kita bahas MTech terakhir ini ya. Kita bahas MTech di mana hari ini dia naik 6,03%. Candlenya cukup solid dan volumenya juga masih sangat bagus. Ya, dia juga berhasil keluar dari downtrend lainnya. Maka langsung aja kita tarik Fibo dari atas. Nanti deh, kita lihat bigger view-nya dulu, oke? Biar tidak bolak-balik. Nah, kalau kita lihat bigger view-nya, si MTech ini dia saham fenomenal tahun 2021. Ya, angkatan 2021-2022 lah. Yang zaman-zaman COVID ya. Jujur saya pun juga belum lama di market. Saya tuh nyemplung 2019. Jadi masuk di saat gak enak ya. 2019 tuh saya masuk ke market 2019 akhir bahkan. Seingat saya Oktober 2019 saya masuk ke market. Wah, awal tahun langsung dihajar COVID itu 2020 itu. Cuman ya cukup menyenangkan setelah COVID, reboundnya juga oke dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang apa ya? Soalnya waktu itu kan suku bunga kan benar-benar ditekan habis biar ekonomi bergeliat. Jadinya yaitu saham-saham yang beresiko, Tekno dan lain sebagainya pada menguat tinggi lah. Salah satunya MTech nih, dari Rp400 sampai di 3.000. Berapa? 10 bagger itu, hampir 10 bagger seperti itu. Terus ya kembali lagi, semua saham juga ada siklusnya. Bank digital juga pernah kayak gini. Terus juga ini Tekno juga pernah kayak gini. Kalau misalkan dibilang konglomerasi, ya menurut saya juga bakalan ada endingnya. Cuman kalau konglomerasi itu kenapa lebih awet? Karena dia itu bukan sektoral, tapi kepentingan. Ya, memang baru ada kepentingan, jadi ya ditarik harganya kayak gitu. Bukan yang katalis sektoral, ketika katalisnya selesai ya selesai kayak gitu. Kalau misalkan ditanya kapan grupnya Pak PP selesai, ya nggak ada yang tahu. Ketika beliau udah selesai, bahkan masih ada yang mau di IPO-in lagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu bigger view dari MTech. Dia habis dari 3.000, sekarang koreksi, kemarin bottom di 400, ke supportnya sebelumnya ya di tahun 2020, dan ya terlihat ada rebound. Kita ke view yang lebih kecil, misalkan kita cek
apa ini namanya, weekly mingguan, dia juga sudah terlihat breakout dari downtrend line-nya. Kemarin sebenarnya ini ya cakep ini. Tinggal butuh higher high doang dia. Ini bottom di 300 bikin ascending. 1, 2, 3 breakout. Koreksi, rebound support dan sekarang sudah menguat lagi. Nah, sekarang untuk mencari target atau resist MTech saat ini, kalau misalkan nanti dia lanjut menguat ya, maka kita bisa dari Fibonacci dari atas 665 sampai low-nya di 460. Nih, maka targetnya ada di 740 sampai 790 seperti itu. Itu dengan syarat harus breakout 665 ya. Ya, jadi kalau misalkan 665-nya besok, ini kan resist terakhir kan 620. Kalau misalkan MTech besok lewat 620, most likely 665-nya akan lewat juga. Ya, dan kalau misalkan lewat area tersebut, maka targetnya di 740 sampai 790. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ditanya supportnya di mana, cukup jauh. Jadi ya ini juga bukan setup yang bagus karena supportnya cukup jauh. Itu sekitar 565 masih sampai 585. Kalau misalkan mau kejar di intraday, mungkin kita pakai 1 jam. Wah, cakep banget, ganteng banget ini. Bullish flag-nya ini. Ya belum pasti flag juga sih. Harus dilihat nanti konfirmasi breakout-nya ya. Tuh. Ya kalau mau SL tipis ya ini under 610. Cuman biasanya sih kena ya kalau kayak gini. Di toel baru naik. Seperti itu. Cuman ya so far so good. Lanjut harusnya ini besok. Yang penting itu batasi resiko aja. Itu support tadi ya. Kalau mau pakai support kecil ya mungkin toleransi sampai 600 lah. Sedangkan support selanjutnya di 590 baru 565. Sedangkan untuk resist tinggal gunakan Fibo tadi. Kita lihat transaksinya untuk hari ini MTech. Big distribusi, small ya apapun itulah. Selama price actionnya bagus pasti dia bakal oke. Indian kalau kita cari harga ya kan kita lihat price action atau teknikalnya. Cuman ya kalau cari apa yang mau dibeli ya bisa dari bandarmologi. Biasanya yang membedakan adalah ketika naik disertai dengan akumulasi itu naiknya lebih awet. Contoh apa? Konkret Toba. Contoh lagi apa? Konkret Krakatau Steel. Teman-teman bisa bandingin lah Krakatau Steel sama SMBR itu. Chartnya hampir sama persis. Tapi ya SMBR putar balik, Krakatau Steel lanjut. Karena ya akumulasinya beda. Seperti itu. Toba itu juga akumulasinya ganteng. Telco itu juga akumulasinya ganteng juga. Itu. Dan ini kalau kita lihat MTech ini hari ini ada akumulasi. Tapi terbesarnya malah big distribusi. Tuh. Dan bandar value-nya pun juga masih oke juga. Ya intinya sih ikuti price action aja. Selama ada price action itu tahulah kapan harus entry, kapan harus exit. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Nah, support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.